Halo semua, hari ini kami akan menjelaskan tentang Docker, mulai dari background Docker, pengetahuan produk Docker, hingga tutorial cara menggunakan Docker. Selamat menyaksikan! Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok 18 terlebih dahulu. Ada Angelica Jessica Wibowo, Aurelia Yap, dan Leoni Saniwinata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau background dari Docker. Apa itu Docker? Docker adalah platform terbuka yang dirancang untuk membantu dalam proses pengembangan, pengiriman, dan menjalankan aplikasi. Dengan Docker, kamu bisa memisahkan aplikasi dari infrastruktur dasarnya, sehingga proses distribusi perangkat lunak bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Pendekatan yang ditawarkan Docker memungkinkan pengelolaan infrastruktur dilakukan dengan cara yang serupa, seperti saat mengelola aplikasi itu sendiri dengan memanfaatkan metode Docker untuk mengirim, menguji, dan mendeploy kode. Waktu yang dibutuhkan dari menulis kode hingga menjalankannya di lingkungan produksi dapat dipangkas secara signifikan. Docker muncul sebagai solusi inovatif dalam dunia pengembangan perangkat lunak, khususnya dalam konteks distribusi dan penyebaran aplikasi secara efisien dan konsisten. Sebelum adanya Docker, developer dan sistem administrator menghadapi berbagai tantangan ketika harus menjalankan aplikasi dari satu lingkungan ke lingkungan lain, seperti dari komputer lokal ke server produksi. Seringkali aplikasi yang berjalan dengan baik di satu sistem akan gagal dijalankan di sistem lain karena perbedaan konfigurasi, dependensi, versi pustaka, atau sistem operasi yang digunakan. Tantangan ini dikenal dengan istilah "it works on my machine problem". Docker dikembangkan oleh Solomon Hykes dan pertama kali dirilis pada tahun 2013 sebagai proyek internal di .cloud, sebuah Platform as a Service atau PaaS. Docker lahir dari kebutuhan untuk menciptakan cara yang lebih ringan dan portable dalam membungkus serta mengelola aplikasi dan semua dependensinya. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menggunakan mesin virtual atau VM, Docker menggunakan teknologi kontainer yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan terisolasi di dalam satu sistem operasi tanpa perlu overheat dari sistem operasi tambahan seperti pada VM. Ini membuat Docker lebih cepat, ringan, dan efisien. Teknologi kontainer sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Sistem operasi Linux telah lama memiliki fitur seperti chroot, cgroups, dan namespace untuk membatasi akses dan mengisolasi proses. Namun Docker berhasil menyatukan fitur-fitur tersebut dalam satu platform yang mudah digunakan, terstandarisasi, dan terintegrasi dengan ekosistem manajemen kontainer yang luas. Dengan Docker, aplikasi dikemas ke dalam sebuah kontainer yang berisi semua hal yang dibutuhkan untuk berjalan, mulai dari kode aplikasi, pustaka, dependensi, dan konfigurasi. Ini memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan cara yang sama, baik di laptop developer, server staging, maupun lingkungan produksi. Docker juga menyediakan Docker Hub, sebuah registry publik tempat developer bisa berbagi dan mendistribusikan image kontainer. Hal ini mendorong kolaborasi dan adopsi yang cepat di kalangan komunitas open source maupun perusahaan besar. Seiring perkembangannya, Docker telah menjadi bagian penting dari paradigma DevOps dan CI/CD, Continuous Integration atau Continuous Development, karena memudahkan otomatisasi pengujian, build, dan deployment aplikasi. Selain itu, Docker berperan penting dalam pengembangan aplikasi microservice, di mana setiap layanan kecil dapat dijalankan dalam kontainernya sendiri, secara terpisah, namun terkoordinasi. Dengan popularitas dan kematangannya yang terus meningkat, Docker telah membawa revolusi besar dalam cara aplikasi dikembangkan, diuji, dan dijalankan di berbagai lingkungan, memberikan solusi yang cepat, konsisten, dan scalable untuk pengembangan perangkat lunak modern. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai product knowledge dari Docker. Di sini kita akan membahas konsep dasar dari Docker
terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah kontainer. Nah, kontainer ini adalah sebuah proses yang berjalan secara terisolasi. Jadi setiap komponen dari suatu aplikasi seperti React, API Python, dan database-nya itu berjalan dalam kontainernya sendiri tanpa mengganggu sistem utama atau komponen lainnya. Kemudian kelebihan kontainer itu dia itu mandiri. Jadi semua kebutuhan kontainer itu sudah dibundle dan tidak tergantung pada software yang terpasang di komputer host. Terus kemudian kontainer itu terisolasi sehingga tidak saling mengganggu kontainer yang lain, independen. Jadi jika kita menghapus satu kontainer itu tidak akan mempengaruhi kontainer lain, serta portable. Jadi kontainer ini bisa dijalankan di mana saja, baik dari laptop server, dan hasilnya akan tetap sama saja. Kemudian kontainer itu berbeda dengan virtual machine, di mana virtual machine ini itu lebih ke sistem operasi yang utuh dengan kernel, driver, serta aplikasinya sendiri. Sementara kontainer itu hanyalah proses terisolasi dengan file yang dibutuhkan saja. Nah, beberapa kontainer ini bisa berbagi kernel yang sama, jadinya prosesnya itu biasanya lebih ringan dan lebih efisien dibandingkan dengan virtual machine. Dan biasanya VM dan kontainer ini dijalankan bersamaan dalam lingkungan cloud. Biasanya VM-nya itu disiapkan terlebih dahulu, baru dijalankan kontainer di atasnya. Kemudian konsep yang kedua itu adalah images dari Docker. Nah, images ini ibarat seperti bahan dasar yang dipakai untuk menjalankan kontainer Docker. Nah, contohnya itu ada image PostgreSQL di mana dibutuhkan file binary, file database, dan lain-lain. Kemudian ada image Python app yang berisi runtime Python, kode aplikasi, serta dependensinya. Kemudian di sini ada ciri khas dari images. Yang pertama itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau misalnya kita mau membuat modifikasi itu, kita harus membuat image baru. Kemudian setiap perubahannya itu berbentuk lapisan baru, sehingga proses build ini lebih efisien karena sifatnya itu adalah layer. Kemudian di sini itu masuk ke Docker registry, di mana kita menyimpan images dan kita bisa mendistribusi images tersebut. Nah, jadi sifat registry ini bisa public, bisa private. Kalau misalnya yang public itu misalnya di sini ada Docker Hub. Kemudian kalau yang private itu ada Amazon SCR, Azure SCR, Google GCR, atau self-hosted seperti Harbor. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara registry dan repository. Kalau misalnya registry itu lebih merujuk pada lokasi untuk menyimpan images. Sementara repository itu ibaratnya seperti folder untuk mengandung images tersebut. Jadi satu registry itu bisa punya banyak repository. Nah, terus kemudian di sini masuk ke Docker Compose. Jadi misalnya kita kan mau menjalankan aplikasi yang kompleks seperti web app atau database dan cache, kita tidak mau itu dijalanin dalam satu kontainer aja. Nah, kita itu bisa menggunakan Docker Compose. Jadi kita bisa mendefinisikan semua service container dan semua pengaturannya itu dalam satu file Docker Compose YML. Kemudian keunggulan dari Docker Compose ini kita bisa jalankan dengan satu perintah saja, yaitu Docker Compose Up, mudah dibagikan, cukup commit file YAML aja ke repository project, dan kita tidak perlu menghapus dan buat ulang kontainer setiap kali kita merubah konfigurasi. Kemudian di sini ada bedanya Docker file dengan Docker Compose. Docker file itu berisi teks instruksi untuk membuat image container. Sementara kalau misalnya Compose file ini untuk mendefinisikan dan menjalankan banyak kontainer sekaligus, dan biasanya ini dirujuk ke Docker file yang merupakan teks instruksi tersebut. Kemudian di sini ada teknologi dasar Docker. Jadi Docker itu ditulis menggunakan bahasa pemrograman Go dan memanfaatkan fitur-fitur kernel Linux seperti namespaces dan cgroups yang menciptakan isolasi sistem sehingga kontainernya ini punya lingkungan tersendiri untuk terpisah dari kontainer lain dan dari hostnya. Nah, terus arsitektur Docker di sini ada menggunakan arsitektur client server, di mana kliennya ini
berinteraksi dengan Docker Daemon, yaitu Docker hostnya. Jadi kalau misalnya kliennya ini mau membuat Dockeran, Docker build, Docker pull, Docker Daemon ini akan menjalankan tugas-tugas tersebut. Dan biasanya ini itu bisa berjalan dalam satu sistem atau jarak jauh melalui jaringan. Keduanya ini berkomunikasi melalui menggunakan REST API, menggunakan Unix socket atau antarmuka jaringan. Nah, jadi komponennya di sini itu ada Docker Daemon yang tadi untuk mengelola permintaan API Docker dan mengelola berbagai objek yang tadi misalnya image dan container, terus kemudian berkomunikasi dengan daemon lain untuk mengatur layanan Docker ini dalam skala yang lebih besar. Kemudian di sini ada Docker Client untuk usernya saat menjalankan perintah seperti Dockeran, perintah itu biasanya dikirim klien ke daemon untuk dieksekusi. Nah, klien ini bisa menggabungkan dirinya ke lebih dari satu daemon secara bersamaan. Kemudian ada Docker Desktop atau aplikasi dari Docker yang sudah termasuk berbagai layanan, misalnya Docker Daemon, Docker Compose, dan lain-lain. Dan ini biasanya bisa diinstal di Windows, Linux, Apple, dan lain-lainnya untuk membangun dan membagikan aplikasi terkontainerisasi secara lokal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Docker. Jadi langkah pertama yaitu kita akan mendownload Docker dari websitenya. Dan di tutorial ini akan menggunakan Windows. Selanjutnya kita akan periksa versi Docker untuk memastikan apakah sudah terinstall dengan benar. Jadi yang pertama buka Docker Desktop, buka terminal di kanan bawah, ketik Docker versi strip version, lalu enter. Dan akan muncul versi Docker yang telah terinstall. Selanjutnya kita akan setup Docker di IDE. Dan di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi yang pertama buka Visual Studio Code dan install extension Docker. Langkah ini tidak wajib tapi akan membuat langkah-langkah selanjutnya lebih mudah. Lalu tutorial ini juga akan membuat aplikasi web sederhana yang menampilkan Welcome to Docker. Langkah ketiga yaitu Dockerfile. Kita akan membuat file Dockerfile. File ini merupakan file teks yang berisi instruksi langkah demi langkah untuk membangun image Docker. Untuk penjelasan lebih detail akan dijelaskan juga. Jadi yang pertama ada from Python 3.10 yaitu mengambil image desktop dari Docker Hub yaitu sistem operasi dan Python 3.10. Selanjutnya ada workdir/app yang berarti aplikasi ini akan kerja di folder /app. Jadi selanjutnya ada copy titik spasi titik yaitu akan copy semua file dari folder sekarang ke folder kerja di dalam Docker. Jadi file app.py, requirement.txt dan lain-lainnya yang ada di sini di folder yang sama sebelumnya akan di-copy ke dalam image Docker. Lalu keempat ada run pip install stripr requirements.txt yaitu run command saat image di build yaitu install package dari requirements.txt. Nah, lalu yang kelima adalah perintah utama yang dijalankan saat kontainer dimulai yaitu run app.py dengan Python. Nah, lalu di sini sebenarnya base image-nya tidak wajib Python, bisa dari yang lain, misalnya kayak Node.js atau Ubuntu, tapi di contoh ini kita akan menggunakan Python. Ini adalah app.py dan requirements yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan Flask. Dan hanya simple yaitu welcome to Docker. Dengan host ini dan port 8080. Oke. Lalu yang kelima, bangun kontainernya atau kita build kontainernya. Jadi buka Docker Desktop, terus kita reload ke folder yang ada 3 file sebelumnya dengan terminal. Yaitu cd, terus ke jalannya, ke folder yang ada 3 file. Lalu ketik docker build script docker tutorial. Dan docker tutorial ini namanya, berarti bebas mau diganti ke apa. Lalu spasi titik, baru enter. Jangan lupa titiknya. Dan ini akan membangun kontainernya. Nah, kalau misalnya sudah benar, maka akan muncul di Docker Desktop seperti begini, yaitu Docker tutorial, itis, dan lain-lain. Selanjutnya, jalankan kontainernya. Ketik docker run, script p, ini yaitu port yang sebelumnya, dan namanya. Lalu enter. Nah, kalau udah benar akan muncul seperti ini, baru kita klik kontainer. Lalu di sini kita bisa lihat sudah ada nama kontainer dengan ini nama random, dan image-nya Docker tutorial, berarti sudah benar. Lalu kita bisa klik
portnya dan akan dibawa ke websitenya, website simpelnya. Nah, selanjutnya untuk debugging, kita bisa ke kontainer yang sebelumnya, lalu kita klik kontainer di sini. Dan di sini kita bisa memeriksa logs dan lain-lain, misalnya logs, inspect, bind mounts, dan kita bisa execute juga di terminalnya, dan filenya serta statistik dari kontainer tersebut. Selanjutnya ada Docker Scout. Docker Scout ini kita bisa memeriksa vulnerabilities dari image image yang kita miliki itu. Jadi yang pertama kita kembali ke image, baru kita klik Docker tutorial, lalu kita klik Start Analysis, dan itu akan langsung menunjukkan vulnerabilities yang dimiliki oleh image kita. Selanjutnya ada Docker Compose. Docker Compose ini, misalnya kalau ada aplikasi yang lebih kompleks, Docker Compose ini bisa digunakan. Dengan menyusun file docker compose.yml, pengguna bisa menentukan beberapa layanan sekaligus, misalnya web server dan database. Cukup dengan perintah docker compose up, semua layanan akan berjalan dalam kontainer masing-masing dan saling terhubung sesuai konfigurasi. Misalnya ini ada file docker compose.yml version 3 service web port. Ini portnya belum diganti, harusnya 8080 dan volumenya. Dan ada run command docker compose up. Selanjutnya ada Docker Volume. Secara default, data di dalam kontainer akan hilang kalau kontainernya dihapus. Dengan Docker Volume, data bisa disimpan secara permanen. Dan komen untuk membangun volume ini adalah Docker Volume create Docker tutor volume. Ini adalah nama, jadi bisa diganti. Lalu untuk ngerunnya bisa Docker run strip v 8080/28 portnya, strip v Docker tutor volume, yaitu namanya. Dan ini folder di mana volume tersebut akan disimpan, /app, lalu nama image-nya, Docker tutorial. Sekian dari kami, semoga video ini berguna dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu Docker, bagaimana cara kerjanya, serta bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih sudah menonton.